Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dita Titias dan Putri Amalia Nabila. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pemikiran tokoh salaf yaitu Ahmad Ibnu bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada rumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran dan biografi Ahmad bin Hambal, yang kedua bagaimana pemikiran dan biografi Ibnu Taimiyah. Kemudian pengertian salaf. Salaf berasal dari kata as-salafa yaslufu salafan yang artinya telah lalu. Kalimat ini dipergunakan misalnya kaum as-sulaf artinya kaum terdahulu. Bentuk jamaknya aslaf atau sulaf. Menurut Ibnu Mansyur, kata salaf berarti orang yang mendahului kita, baik dari orang tua maupun orang-orang terdekat atau kerabat yang lebih tua umurnya dan lebih utama. Kemudian ada cara pemahaman ulama salaf. Ulama salaf secara utuh mengikuti pemahaman sesuai yang diutarakan Al-Quran Karim. Mereka beriman kepada segala apa yang didatangkan Al-Quran. Apabila mereka menghadapi ayat yang menimbulkan prasangka tasybih, mereka mengimaninya dengan itikat tanzih. Mereka tidak berdaya upaya membahas ayat itu dan mentakwilkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akal. Kemudian riwayat hidup Ahmad bin Hambal. Ibnu Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ia juga sering dipanggil Abdu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Ibunya bernama Syahifah binti Maimunah binti Abd al-Malik binti Sawadah binti Hindur al-Syaibani, bangsawan Bani Amir. Ahmad dalam masa kanak-kanak atau 14 tahun sudah mampu hafal Al-Quran. Kemudian sibuk mondar-mandir ke perpustakaan, yaitu guna belajar, menulis, membaca. Perjalanan mencari ilmu di Baghdad, Ahmad mulai menuntut ilmu. Dan Ahmad bin Hambal memilih ilmu hadis, setelah itu disusul dengan ilmu fikih. Ahmad bin Hambal melakukan banyak perjalanan guna mencari hadis-hadis dari para ulama hadis, lalu menulisnya hingga terkumpullah dalam satu buku yang diberi nama Musnad, yang menghimpun hadis-hadis dari Irak, Hijaz, Syam, Bashrah, dan Kufah. Perjalanan Ahmad bin Hambal dalam mencari hadis antara tahun 179 Hijriah hingga 186 Hijriah. Di seluruh perjalanannya mencari hadis, Ahmad Hambal selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan begitu pula dengan atsar para sahabat. Dia tidak mengandalkan kekuatan hafalan saja. Ketika Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis kepada orang-orang, dia tidak meriwayatkan berdasarkan hafalan, karena khawatir salah. Dia selalu meriwayatkan hadis kepada mereka dari apa yang ditulisnya, padahal banyak sekali hafalan hadisnya. Kemudian akan dibacakan oleh Mbak Putri Amalia Nabila. Selanjutnya yaitu pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Dalam akidah, Imam Ahmad berpendapat bahwa iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan berkurang. Iman tidak mungkin bersanding dengan perbuatan maksiat. Imam Ahmad bin Hambal beriman kepada qadar baik dan buruknya. Dia menolak untuk membahas lebih dalam tentang hubungan qadar dengan perbuatan manusia. Karena itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia menganggap takwil terhadapnya adalah keluar dari sunnah. Dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah terdahulu atau tidak berawal. Begitu juga seluruh sifatnya. Maka Al-Qur'an adalah qadim karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal beriman bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat nanti tanpa ditakwilkan berdasarkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasain Abdul Halim bin Abdi Salam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Ibnu Taimiyah lahir di sebuah desa yang kecil, yang biasa disebut daerah Heran, di Palestina pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Dikatakan oleh lawan-lawannya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai klinik antropometrisme, sehingga pada awal tahun 1306 Masehi Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo, kemudian dipenjara. Setelah itu beliau wafat tahun 728 Hijriah di dalam penjara Damaskus.
jenazah Ibnu Taimiyah disolatkan oleh 1,5 juta orang. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Maskur, yang pertama itu sangat berpegang teguh pada nas atau Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazkiahkannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya via WhatsApp grup. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.